Siang luar biasa. Apa kabar semua hari ini? Baik. Syukur puji Tuhan semua baik ya, sehat ya. Bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu untuk maju pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala puji syukur kami naikkan doa ini ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu yang telah menjaga melindungi kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Resi yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu mau absen dulu. Baik, kira-kira anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Ya, syukur hari ini hadir semua ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang konsep berpikir kronologis, diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, yang pertama peserta didik dapat mengetahui pengertian cara berpikir kronologis, diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami cara berpikir diakronik dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara berpikir sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat kesimpulan dalam laporan tertulis tentang konsep berpikir kronologis, diakronik dan sinkronik dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi ini, Ibu mau bertanya. Ya. Kira-kira ada yang tahu tentang apa itu sejarah? Saya, Bu. Ya, silakan, Juan. Yang dimaksud dengan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ya, betul sekali, Juan. Ada lagi yang lain? Saya, Ya, silakan, Levin. ilmu sejarah, ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Ya, betul sekali. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan pengertian dari sejarah. Ya. Jadi apa yang disampaikan Levin tadi itu betul ya. Jadi pengertian sejarah itu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau ya. Sekarang kita masuk pada materi kita. Lihat di depan. Jadi tadi pengertian sejarah ya. Jadi materi kita yang pertama itu pengertian sejarah, kronologis, diakronik dan sinkronik. Ya. Jadi kita lihat yang pertama pengertian sejarah. Jadi secara etimologi sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah, yang berarti pohon.
Jadi pohon ini menggambarkan terbalik, menggambarkan tentang silsilah keturunan asal usul tahan keluarga atau dinasti di masa lalu. Ya. Jadi kira-kira ada yang tahu tidak kenapa pohon ini terbalik? Saya ya. Adalah silsilah atau keturunan mulai dari akar, batang, ranting, dan daun. Ya, betul sekali. Ya. Jadi gambar pohon ini dia terbalik karena silsilah dan keturunan itu mulai dari akarnya, batangnya, rantingnya, dan daun. Ya. Jadi misalnya kalau dalam silsilah atau keturunan, ya dari orang tua, ayah dan ibu tuh nenek dan kakek. Ya. Kemudian orang tua, ayah dan ibu. Ya. Kemudian anak, cucu dan cece. Ya, itu dari akar, batang, ranting dan daun. Ya. Jadi kronologi tadi contohnya itu terjadinya peristiwa dia berurutan waktunya, urutan dari waktu. Jadi yang contohnya itu pengembangan Jepang, ya. Kemudian berlanjut ke peristiwa Renaissance, kemudian dia berlanjut ke rumusan teks proklamasi. Kemudian yang kedua, dia kronik. Ya. Jadi dia kronik ini dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi dia itu melintas, ya, melalui waktu. Ya. Sedangkan kronos itu waktu. Ya. Sedangkan diakronis itu disimpulkan bahwa melintas, melalui dalam batasan waktu atau sejarah itu memanjang. Ya. Jadi diakronik dia ini dia memanjang dalam waktu. Ya. Jadi diakronik ini dia memanjang dalam waktu. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu sinkronik. Ya. Jadi sinkronik ini sin itu dengan, sedangkan kronos itu waktu. Ya. Jadi disimpulkan bahwa sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam dan melebar dalam dua waktu. Jadi beda ya. Diakronik tadi dia memanjang dalam waktu, sedangkan sinkronik dia ini dia melebar dalam ruang. Ya. Jadi itu ada beberapa pembekakan dari sinkronik. Jadi yang pertama itu mengkaji pada masa tertentu. Kemudian yang kedua tidak ada konsep perbandingan. Kemudian yang ketiga memiliki sistematis yang lebih dan lebih serius. Ya. Kemudian yang keempat cakupan kajian lebih sempit. Jadi kita lihat contoh dari diakronik dan sinkronik. Ya. Jadi kalau diakronik itu perang di Ponorogo itu pada tahun 1825 sampai dengan 1820 ya. Sedangkan sinkronik itu suasana peristiwa tragedi G30 SPKI. Ya. Jadi itu contoh dari sinkronik.
yang berikut konsep ruang. Jadi konsep ruang ini ada 3. Jadi ruang itu merupakan terjadinya peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Kemudian yang kedua, mengenal suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktu tidak dapat dilepaskan dari ruang waktu suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga, jika waktu menitik beratkan pada kapan peristiwa itu terjadi. Konsep ruang ini menitik beratkan pada tempat. Jadi itu konsep ruang. Kemudian yang berikut konsep waktu. Jadi itu ada 3 konsep waktu. Jadi yang pertama itu masa lampau merupakan yang sudah terlewati, tetapi masa lampau tidak tertutup dan berhenti. Kemudian yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Pada masa lampau mendatangi saling berhubungan. Kemudian yang ketiga itu sejarah dapat digunakan sebagai model bertindak di masa kini dan menjadi ajar untuk perencanaan di masa mendatang. Masa mendatang. Jadi konsep ruang dan waktu tadi itu keterkaitan ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi itu ada peristiwa, pembacaan teks proklamasi, kemudian pengibaran bendera. Jadi ruang dan waktu sebuah masa yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa. Jadi ruang dan tempat. Misalnya ruang itu tempat pembacaan teks proklamasi. Jadi ini maksud ruang itu adalah tempat pembacaan teks proklamasi. Jadi tempat pembacaan teks proklamasi itu di halaman Bung Karno, itu di Jalan Pengangsaan 56 Timur, 56 Jakarta Timur. Kemudian waktunya, jadi waktu pembacaan teks proklamasi itu pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Ya, pembacaan teks proklamasi. Ya, betul sekali. Jadi pembacaan teks proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus 2015. Jadi itu waktu ya. Jadi waktu pembacaan teks proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus 1940 di Indonesia. Kemudian yang kedua, segala aktivitas manusia berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Jadi yang menjadi pelaku dalam pembacaan naskah proklamasi itu adalah manusia ya. Jadi pembacaan naskah proklamasi itu dibacakan oleh insinyur Soekarno. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan materi tentang konsep kronologis, diakronik dan sinkronis dalam sejarah. Jadi sekarang Ibu akan bentuk kelompok. Jadi bentuk 3 kelompoknya, Ibu bentuk 3 kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompok. Dan Ibu akan bagi LKPD-nya. Sebelum Ibu bagi LKPD-nya, kita beri insidental ya. Semua bangun berdiri.
Supaya kalian jangan mengantuk, jadi kita is breaking sebentar ya. Ya. Jadi tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, apa? Historia. Ya, ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sifat historia. Ya. Sudah semangat semua ya? Sudah. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, di tangan kalian itu LKPD ya. Jadi silakan kalian menganalisis masalah yang ada di LKPD. Ya. Jadi kelompok 1 itu menganalisis tentang biologis. Ya. Kelompok 2 itu menganalisis tentang diakronik. Ya. Dan kelompok 3 menganalisis tentang sinkronik. Ya. Silakan diskusi sudah. Jadi walaupun kalian diskusi dalam kelompok, tapi kerjanya individu. Ya. Jadi kerjanya individu, tapi diskusinya berkelompok. Silakan diskusi sudah. Jadi silakan kalian kerja sudah diskusi ya. Diskusi nanti presentasikan ya. Siap, 2,
kalian kerja, kalian bisa Dalam suatu peristiwa, manusia adalah pelaku atau subjeknya, karena manusia sangat menentukan setiap terjadinya peristiwa. Jadi, dalam ilmu sejarah, apapun yang dilakukan manusia, itulah yang kita pelajari. Peristiwa atau kejadian di masa yang lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Konsep ruang dalam sejarah contohnya yaitu peristiwa proklamasi. Ruang yang dimaksud adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Pasti kalian sudah tahu kan di mana proklamasi dibacakan? Ya, betul sekali. Yaitu proklamasi dibacakan di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Adapun konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Secara manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu waktu di dalam batasan waktu tertentu, serta kesatuan kelangsungan waktu, yaitu ada tiga, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sejarah sih. Nah, di sini sudah ada pengertian sejarah secara etimologi atau asal-usul kata, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dengan kata syajaratun, artinya pohon. Nah, ada juga yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata history, artinya masa lampau, serta bentuk bahasa Yunani, yaitu historia, artinya ilmu atau orang pandai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang sejarah sebagai berikut. Yang pertama itu artinya asal-usul, keturunan atau silsilah. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Selanjutnya, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Dalam mempelajari sejarah ada tiga cara berpikir. Nah, apakah kalian sudah tahu? Cara berpikir yang pertama yaitu cara berpikir kronologis. Pasti kalian sering mendengarkan kata kronologis. Kita bedakan secara etimologi atau secara asal-usul kata, yaitu berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya uraian atau ilmu. Secara pengertiannya bahwa cara berpikir kronologis artinya cara berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia yang ada di muka bumi. Untuk itu diperlukan pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar kita terhindar dari anakronisme. Apa sih anakronisme itu? Membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Yang kedua yaitu cara berpikir diakronik. Cara berpikir diakronik sebenarnya hampir sama dengan kronologis. Secara etimologi atau
atau asal-usul kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronik berasal dari kata kronos yang artinya waktu. Jadi, diakronik artinya adalah melintasi waktu. Contoh cara berpikir diakronik yaitu periodisasi sejarah Indonesia. Kita bisa melihat pembabakan sejarah tersebut ada kurun waktunya. Sifatnya menanjak berdasarkan waktu, namun ruangnya terbatas. Maksudnya, waktu pembabakan tersebut kita urai berurutan, mulai dari abad keempat Masehi sampai masa reformasi sekarang. Dengan konsep diakronik ini, kita juga bisa melakukan perbandingan antar peristiwa dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contohnya, kerja paksa pada zaman Belanda dan zaman Jepang antara Jerman dan Romusa. Yang ketiga yaitu cara berpikir sinkronik. Kalau cara berpikir sinkronik agak beda. Kalau dari segi bahasa, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin dengan kronos. Shin artinya dengan, kronos artinya waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Lalu bagaimana penerapan konsep sinkronik dalam sejarah? Nah, menurut Kuto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Ketika sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah bukan hanya mengajar dalam waktu, melainkan juga meluas dalam ruang. Oleh karena itu, dengan cara ditulis menggunakan pendekatan ilmu sosial, sejarah. Jadi bagaimana tadi kalian simak video? Bagus tidak? Bagus. Jadi video tadi itu mengenai konsep kronologis, diakronik, dan sinkronik. Jadi silakan kalian lihat LKPD ya, yang kalian kerja. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 belum. Kelompok 3 sudah? Belum. Jadi kelompok yang sudah selesai diskusi, silakan maju di depan presentasi kalian. Jadi baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang kronologis. Materi kami akan dijelaskan oleh teman-teman. Penjelasan kronologi. Kronologi adalah istilah yang artinya yang diambil dari bahasa Yunani. Kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Maka disimpulkan kronologi adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Contohnya berpikir kronologis adalah pada peristiwa proklamasi 19
1945. Pastinya ada beberapa peristiwa lain yang membuat terjadinya peristiwa proklamasi di tahun 1945. Oke teman-teman, mungkin demikian penjelasan materi kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan yang ya, silakan dari kelompok lain yang tidak presentasi bisa bertanya atau bisa juga memberikan saran dan masukan. Saya dulu. Mengapa konsep ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan? Saya terdengar pertanyaan dari kelompok 3. Karena ruang dan waktu saling berkaitan. Waktu merupakan batasan dari berakhirnya sejarah, sedangkan ruang adalah latar terjadinya sejarah. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin demikian dari kami. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk maju presentasi. Baik, selanjutnya jadi baik mungkin pembelajaran kita pada hari ini tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Mungkin ada yang bisa simpulkan? Saya Ya, silakan. kesimpulan dari materi konsep kronologi, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan urutan waktu. Kemudian, diakronik itu adalah yang melintas, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Contohnya, perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Sedangkan sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam atau melebar dalam ruang. Contohnya, suasana peristiwa tragedi 630 SPKI. Jadi kita tepuk tangan dulu. Yang sudah simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Jadi kronologis itu peristiwa yang berurutan dengan waktu. Sedangkan diakronik dia itu memanjang dalam ya diakronik. Ya. Jadi diakronik itu dia memanjang dalam ruang, sedangkan sinkronik itu dia meluas dalam waktu. Ya. Mungkin sampai di sini materi kita. Materi minggu depan kita akan membahas tentang konsep keberlanjutan dan kesinambungan. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu untuk maju pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita mengakhiri dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali lagi kami mengucap syukur dan limpah terima kasih kami kepada Bapa, pada nama tugas tercinta dan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga pada saat siang ini. Pada saat siang hari ini, ya Tuhan, kami telah selesai pembelajaran kami. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anakmu hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, mari Engkau menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Tuhan, ini doa dan harapan kami yang kami panjatkan dengan penghantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi terima kasih Messi yang memimpin saudara. Siap. Alright.